Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sudah bergabung ya. Sini ada Mbak Ike, Mbak Evi, Mbak Aisyah, dan ternyata ada laki-lakinya juga ya. Insya Allah ikut webinar pada malam hari ini dengan tema Independent Woman. Oke, eh, sebelumnya bagi yang tidak ada kendala bisa mengaktifkan kameranya ya, menemani saya dan nanti pemateri moderator pada malam ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan teman-teman materi webinar mengenai Independent Women berkenaan dengan hari kemerdekaan kita ya, bertepatan hari kemarin 17 Agustus 2024, tepat 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Nah, ternyata ada istilah-istilah lain nih. Salah satunya tentang Independent Woman. Menarik sekali. Apa sih Independent Woman ini? Insya Allah akan dibahas bersama guru kita, Dr. Rahmatul Husni, yang alhamdulillah sekarang sudah bergabung. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dipandu oleh oleh Ustadz Agustia Harjunari yang juga sudah bergabung dari sejak awal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, insya Allah pada malam hari ini akan dipandu oleh Ustadz Agas dan untuk waktu dan layarnya saya persilakan. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Fasahilul umur ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina hikmatak wansur alaina min ini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filistin, fi Gaza, wa fi kulli makan. Kepada yang kami hormati pembicara malam hari ini, alhamdulillah beliau adalah sahabat saya, guru saya, udah lama sekali nggak berjumpa ini, Mbak Rami ya, Rima, Mbak Rahmatul Husni, doktor dalam bidang pendidikan agama Islam. Gimana? Sudah masuk suaranya, Mbak Husni? Ini panggilannya Mbak Rima atau Mbak Husni nih? Sampai lupa. Udah lama nggak berjumpa ini. Bisa, gimana? Sudah masuk nggak? Open cam atau open mic? Cek. Kan suara saya masuk kan ya? Halo? Gimana? Suaranya Mbak Rima belum masuk. Kayaknya belum ditekan ini mic-nya, Mbak. Baik, sambil menunggu ya beliau. Nah, mic-nya sudah muncul. Tinggal di on kan. Alhamdulillah. Baik, sebelum beliau membuka mic atau sambil menunggu beliau mempersiapkan, Alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah tentunya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, atas karunia dan rahmahnya. Kemudian nikmat kemerdekaan yang Alhamdulillah insya Allah kita bisa merasakannya meskipun masih ada tanda tanya nih, ya kan? Ada tanda tanya karena ada yang membuat satu narasi. Dirgahayu NKRI 79 tahun merdeka, tapi kemudian 190 tahun terjajah lagi gitu. Nah ini arahnya kemana sebenarnya saya tahu ya, tapi mungkin tidak kita bahas terlalu mendalam ke sana karena topik hari ini insya Allah akan kita kaitkan dengan yang namanya makhluk atau ras terkuat di bumi ini, yang namanya perempuan. Yang mana perempuan ini adalah salah satu, bukan salah satu malah ya satu-satunya dalam apa ya, dalam hasanah Islam ini sebagai perhiasan yang paling berharga jika dia seorang yang mukminah
Jika seorang yang muslimah yang qonitat dan hafizat, nanti akan detailnya dijelaskan nih. Perhiasan yang paling berharga adalah wanita solih ya, yang wanita solihah yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang beruntung tentunya, yang mana itu adalah keberuntungan yang sangat besar bagi seorang laki-laki. Ada istilahnya a good life, a good wife, a good life gitu. Nah ini nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana kiprah wanita dalam ranah baik itu private maupun publik gitu ya. Nanti bagaimana harmonisasinya, makna dari kemerdekaan itu sendiri gimana. Lalu juga mungkin kita akan spill bagaimana relasi dengan apakah itu suaminya, dengan kemudian pekerjaannya sebagai seorang yang misalkan ada yang dia berkiprah di bidang pendidikan, di bidang entertain, kemudian di bidang-bidang yang bisa jadi dibutuhkan juga masyarakat gitu. Nah, bagaimana titik temu atau bagaimana harmonisasinya sehingga independent woman yang kemudian menjadi satu topik yang cukup viral juga di akhir-akhir ini dan kaitannya juga dengan Independence Day of Indonesia gitu kan, yang mana kita sudah merdeka 79 tahun, tapi hampir saja kemarin terjadi adik kita ya yang memperingati bertugas sebagai seorang paskibraka ya memperingati kemerdekaan tapi dirinya tidak merdeka ya. Nah, ini menarik juga nanti kita akan bahas dengan uh, guru kita ya, Mbak Rima, insya Allah. Hampir saya mau manggil Mbak Rumi, karena baru saja saya baca quote-quote Rumi. Gimana, Mbak Rima sudah siap? Oke, sambil menunggu, kita kenalan juga ya, teman-teman yang ada di room ini. Siapa saja kira-kira yang sudah online, sudah bisa ikut berdialog. Ada Mas Abdurrahman Hakim, Masya Allah. Dari mana nih Mas Abdurrahman? Salam kenal. Ini motivasinya apa nih mengikuti acara Independence Woman? Yeah. Gimana? Salam kenal Mas. Di mana posisi? Suaranya Dan belum masuk. Ah, oke. Okay. Lebih lebih keras lagi. Suara saya kedengaran kan? kedengeran. Oke, okay. Gimana? Kalau Silakan. tahu dari Lombok, Dari Lombok. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Di sana berarti jam setengah 9 ya, menuju jam 9 ya. ya masih belum. Saya mau jam 9. Oh, baik, Alhamdulillah. Apa nih kira-kira motivasi ikut acara ini? Kan sebenarnya judulnya untuk woman ya. Tapi hostnya laki-laki juga ini. Apa kira-kira motivasinya mau ikut acara ini? Saya kemarin lihat pertama lihat di Facebooknya materi, tertarik dengan captionnya tentang perempuan jadi langsung daftar gitu. Oke, Alhamdulillah. Sudah menikah, Mas? Sudah ya, Sudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah punya ini putra atau putri? alhamdulillah satu putra 2 tahun. Gitu. Satu putra. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, mungkin teman-teman yang lain bisa, yang perempuan, siapa yang mau bisa open mic sambil menunggu nih Mbak Rima, gimana? Sudah siap? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana? Suara? Waalaikumsalam, Masya Allah. Wah, waduh, ini nama Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, ini ada technical problem ini Ustadz. Afwan, sebentar ya. Siap-siap, Alhamdulillah. Sambil menunggu Mbak Rima ya, Alhamdulillah insya Allah sebentar lagi. Baik, teman-teman yang lain, apa kira-kira yang di benaknya kepikiran kayaknya bakal bahas ini deh gitu, atau apa gitu ya. Kalau saya spill tadi kan agak ada kaitannya dengan relasi, kemudian bagaimana perempuan itu berdaya, berkarya di ranah publik, kemudian bagaimana di ranah private-nya juga bisa seperti apa gitu. Kira-kira arahnya atau teman-teman punya pengen pertanyaan nih, siap-siap sudah punya pertanyaan. Monggo. Di sini ada Mbak Ike, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Zahra, Mbak Widya. Ini Mbak Widya yang dulu insan cendekia bukan ya? Bukan ya?
Nah, kemudian Mbak Eka, ada Bapak Edi, ada Malika, Mbak Malika atau Mas Malika nih, Mbak Anda, Mbak Aisyahnya 2 orang ya, dan Mbak Wita. Baik, Mas EP. Baik, sambil menunggu ya. Jadi teman-teman sebagai refleksi ya, hari ini kita menjadi satu renungan bersama betapa mahalnya sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan yang hakiki tentunya. Sampai hari ini pun ada negara yang masih dijajah. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih dalam dan lebih jauh, bisa jadi yang terjajah itu sebenarnya adalah seluruh dunia kecuali Gaza dan Palestina. Karena di sana benar-benar merekalah yang mewakili perlawanan dari hegemoni ya, peradaban barat yang puncaknya itu adalah genosida, teman-teman. Jadi puncak peradaban barat yang punya ideologi liberalisme, kemudian dengan semua turunannya, ada feminisme ya, ada kemudian sekulerisme sebagai sebuah konsep pendidikan juga ya, yang mana memisahkan antara agama dan urusan-urusan selain agama, urusan dunia, urusan politik, ekonomi. Dan mereka meminta untuk memisahkan, nggak ada hubungannya. Sains dan teknologi dengan agama itu tidak boleh bersama, kata mereka. Ya, mereka meyakini dengan meninggalkan agama, mereka akan maju. Dan mereka sebenarnya membuktikan juga bahwa kemajuan mereka capai. Namun, di antara semua kemajuan ya, teknologi, sains itu, dengan semua buktinya, ya, dengan teknologi AI, semua fasilitas hampir lengkap hari ini. Apa yang tidak bisa dibuat hari ini? Hampir semua bisa, bahkan foto yang masa lalu, ya kan? Jadi kayak bisa gerak-gerak dulu kayak film Harry Potter, teman-teman ya, ingat nggak? Sudah hebat banget yang ngelihat foto di dinding tuh udah gerak tuh. Ternyata hari ini udah bisa tuh dilakukan seperti itu. Foto kita masa lalu ya, dan misalkan masa kecil dengan kakek atau dengan ayah kita yang kemudian dimasukkan satu perangkat AI, kita akan melihatnya itu satu foto yang hidup dan bergerak. Nah, ini hampir semua yang tidak pernah terfikirkan bisa dilakukan, direalisasikan dengan teknologi. Dan salah seorang psikolog juga, orang barat ya, menyampaikan juga, hari ini semua bidang mengalami kemajuan pesat dengan adanya kemajuan sains dan teknologi ini. Tapi ada satu bidang yang kemudian justru mundur dan jatuh serendah-rendahnya, yaitu tentang kesehatan mental. Nah, ini nanti juga ada relasinya nih, di mana independence woman, kemudian karakter dan mental seperti apa yang dianggap dia sebagai independent woman yang the real woman gitu ya, the real independent woman. Apakah mereka yang benar-benar sukses karirnya, kemudian mohon maaf sebagian kawan kita masih ada yang belum bertemu jodohnya karena terlalu sibuk berkarir, gitu kan? Ataukah mereka yang kemudian punya karir dan keluarganya tetap baik-baik saja? Atau justru mereka yang memilih untuk fokus di rumah karena merasa dia merdeka untuk mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Nanti kita akan dengarkan ya perspektifnya dari guru kita, insya Allah. Baik, gimana Mbak Rima, sudah siap? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh sudah lama tidak Zoom meeting ini. Oh, Jadi Alhamdulillah. settingan audionya mesti ini kan dulu, mesti mendatangkan ahli dulu ini. Ahlinya yang tercinta ya. Iya, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nggak Mbak ya? Ya, ya apa kabar semuanya Ustadz Agas? Jazakumullah khairan kasiron. Tadi juga saudari siapa Akhwat ya, Himawati yang sudah membuka diskusi dan majelis kita hari ini. Ini Iya. langsung saya mulai Ustadz. Siap, betul. Langsung bisa kita mulai. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du.
Ya, Alhamdulillah di malam H+1 perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis walaupun secara virtual. Saya senang sekali dapat dalam tanda kutip ya berkumpul dengan mungkin di sini ada ustadz juga ya, ada guru. Saya belum lihat partisipan semuanya. Sebagian sudah ada yang saya kenal ya. Jadi tidak perlu ta'aruf dulu ya seperti atau masih perlu ta'aruf kah ini Ustadz? Atau tadi sudah? Perlu, nggak apa-apa. Oh iya. Ya, Atau saya mungkin lihat saya kenalkan boleh sih, kalau mau. boleh, Oke, boleh Ustadz. saya kenalkan ya. Saya mohon maaf tadi asik untuk membahas wacananya jadi lupa nih. Baik, Mbak Rima ini, alhamdulillah kami satu alma mater ya teman-teman di Universitas Ibnu Khaldun. Kami bersama-sama belajar dengan Ustadz Dr. Adi Husaini, Prof. Didin Hafidudin, Ustadz Dr. Wido, kemudian Dr. Abdul Hayy, dan Dr. Abbas, dan juga banyak lagi ya. Kemudian ada juga guru-guru kami di INSIS yang mana kita memang sedang ikut ya untuk belajar dan berjuang dalam rangka menyegarkan dan mengetengahkan ya isu-isu sentral dan strategis yang seringkali isu seperti ini tuh kemudian menjadi penyebab terpeleset dan terpelantingnya pemikiran anak-anak muda, khususnya yang kemudian generasi muda ini yang sudah berkeluarga dan kaitannya dengan relasi tadi. Nah, beliau ini juga aktivis di ya, educator juga ya di gender studies ya kalau tidak salah, dan sering juga menulis artikel berkaitan dengan keluarga, kemudian artikel berkaitan dengan mungkin suami istri, parenting ya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini juga seorang dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, kurang lebih begitu. Barangkali ada yang kurang mungkin. Mohon maaf ya, Mbak Rima. Iya, cukup sepertinya Ustadz. Alhamdulillah. Um, di sini saya lihat juga ada ya mungkin menyapa tapi mungkin tidak semua ya. Di sini ada Pak Abdurrahman Hakim, kemudian saya kira ini banyaknya ibu-ibu. Biasanya kalau saya isi kajian tuh banyaknya ibu-ibu, ternyata alhamdulillah ada kaum Adamnya Ada dong. ya. Karena saya ada Alhamdulillah. gitu. Oh iya iya. Ada temennya Iya. maksudnya. Iya ada Bu Eka, Bu Hafsyah dari Sukabumi ya. Jauh juga ya. Kemudian siapa lagi? Ya eh, di Aisyah dan semuanya. Salam kenal ya, mudah-mudahan dengan ta'aruf singkat tadi akan membawa kita ke majelis-majelis ilmu lainnya nantinya. Baik, saya akan langsung saja. Saya berharap ini lebih banyak diskusinya ya nanti karena saya yakin mungkin Bapak Ibu pun sudah punya gambaran tentang topik kita pada malam ini yaitu independent women ya. Jadi memang di sini rencananya itu kita akan melihat sebenarnya apa sih mengapa slogan Independent Women ini marak belakangan ini ya, dan juga bahkan belakangan ini juga ada istilah dari seorang yang didaku sebagai lelaki yang feminis begitu ya, Henry banyak yang memanggil beliau tuh Om Piring ya, Henry Manam Piring ya, termasuk juga salah satu santri kita di Atakwa karena kita memang pesantrennya muatannya pemikiran ingin mengcounter salah satu buku beliau itu yang judulnya Alpha Female. Nah, Alpha Female ini ada 3 poin penting yang terdapat dalam buku tersebut ya, yaitu yang pertama smart, bahwa perempuan tuh harus cerdas ya, sebagaimana kalau di Islam kita bisa relate melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya yang menghafal beribu-ribu hadis. Kemudian yang lainnya tuh adalah eh, confidence ya, bagaimana perempuan itu percaya diri. Lalu yang ketiga adalah independen. Ya, term ini yang akan kita diskusikan malam ini. Ya, jadi memang eh, ada suatu pertanyaan yang menggelitik saya di awal ketika mendapatkan topik ini, yaitu apakah perempuan independen itu merdeka begitu? Ya, karena
apa namanya ya, banyak yang menganggap bahwa independensi itu adalah suatu kebebasan, ya, kemerdekaan. Kalau dilihat dari definisinya dari sudut pandang kaum feminis, karena feminis yang awal mula mengagungkan atau menggaungkan istilah independensi ini adalah Simone de Beauvoir, ya, istilahnya ini adalah seorang nenek moyangnya kaum feminis menyatakan bahwa independensi itu arahnya itu adalah supaya perempuan itu tidak lagi menjadi second sex. Ya, second sex dalam artian jenis kelamin kedua atau inferior di bawah kaum laki-laki. Nah, maka mereka harus memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak wanita di semua aspek kehidupan. Jadi independensi itu lebih ke perjuangan hak-hak di semua aspek kehidupan. Dan muaranya, kalau dilihat track recordnya kaum feminis, independensi muaranya itu adalah selain kemandirian, ya juga adalah freedom atau kebebasan. Ya, kita akan melihat bagaimana kemudian konsep ini melahirkan suatu revolusi ya dalam berbagai sistem saat ini. Ya, kita melihat dari data statistik meningkatnya partisipasi wanita atau perempuan di pasar kerja dan juga peran-peran kepemimpinan terutama di ranah publik itu kemudian banyak saat ini dipegang oleh perempuan. Ya, termasuk juga di perguruan tinggi dulu ada program studi di mana kaum perempuannya itu dulu tuh tidak banyak di situ. Akan tetapi sekarang misalkan teknik sipil ya atau apa yang dulu perempuan tuh kayak sepertinya masih jarang untuk masuk ke situ. Ya, sekarang malah bahkan didominasi oleh kaum perempuan. Nah, dan para feminis menganggap ini adalah buah dari kerja keras dan pergerakan mereka selama ini, ya, yaitu adanya kesetaraan gender di semua aspek, ya, sosial, ekonomi maupun politik. Kita lanjut dengan melihat bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal ini, ya, bahwa konsep utama dalam Islam itu adalah kalau independensi itu terkait dengan kemandirian, ya, dalam Islam sebenarnya kemandirian perempuan itu melibatkan hak-hak yang diakui dan perempuan juga punya tanggung jawab dalam kerangka syariah. Ya, ini saya ambil beberapa ayat Quran yang berkaitan, misalkan hak untuk pendidikan dan pengetahuan. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya diseru ya bahwasanya em, orang yang berilmu itu diangkat beberapa derajat dan di situ tidak disebutkan bahwa hak untuk menuntut ilmu itu hanya di kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Hadisnya juga thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, wal muslimah. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dalam hak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak ada em, perbedaan ya dalam ajaran Islam. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ya wala tatamannau ma fadhalallahu yang ayatnya itu adalah lirijal inasibum mimaktasab ya walinisa inasibum mimaktasabna ya bahwa janganlah engkau iri ya kepada uh, antara laki-laki dan perempuan masing-masing punya bagiannya. Ya, termasuk juga Quran surah An-Nisa ayat 32 menjelaskan tentang qawamah di situ. Jadi ayat ini berhubungan dengan bagaimana perempuan itu punya hak dalam ekonomi dan juga manajemen finansial. Kemudian Quran surah Al-Baqarah tentang hak iddah ya, di mana perempuan di situ diberikan hak untuk memilih dan bersuara, yang menentukan nasib. Ya, perempuan yang janda bahkan bisa menikahkan dirinya sendiri, ya tanpa wali. Itu merupakan hak-hak yang Islam jelaskan di Al-Quran. Ya, Allah berfirman langsung ya bahwa perempuan mendapatkan hak-hak tersebut.
Kemudian juga Islam, kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, Islam itu justru kalau kita kaitkan tadi dengan pertanyaan di depan, ya independen apakah itu berarti merdeka? Ya, Islam itu pada awalnya melepaskan perempuan dari perbudakan. Kita tahu dulu perbudakan jahiliyah itu bahkan mengubur eh, anak perempuan hidup-hidup. Ya, kemudian ada nikah ya atau kawin yang mereka bagi dan itu sangat merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Juga bahkan yang baru-baru ini viral juga itu tentang jilbab. Ya, jilbab juga adalah salah satu simbol kemerdekaan justru bagi kaum perempuan di masa setelah masa jahiliyah. Ya, begitu Islam masuk, maka kemuliaan perempuan ya ditunjukkan justru dengan bagaimana perempuan itu kemudian menutup aurat dan diberikan tuntunan terkait dengan hal itu. Nah, kita bisa lihat juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang kemandirian kaum perempuan, ya, tapi juga sekaligus bagaimana ketergantungan perempuan, terutama dengan ini hadis-hadis yang berkaitan dengan suami. Ya, yang pertama terkait bahwa eh, bahwa perempuan tuh mas'ulah dalam dalam hal apa? Yaitu perempuan dalam Islam itu pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, di sini menjelaskan bahwa perempuan tuh juga punya punya kebijakan sendiri, ya perempuan juga bisa memiliki pandangan sendiri, tapi ada ranah yang dibatasi, yaitu rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab untuk itu, atau disebut juga kalau istilahnya tuh robatul bait, ya bagaimana perempuan itu memang prioritasnya tuh adalah robatul bait, ya ketika sudah menikah, ya jadi perempuan itu mengatur dalam hal independensi perempuan, maksudnya Islam itu mengatur bagaimana perempuan itu punya skala prioritas dalam menjalankan peran. Ya, skala prioritasnya berkaitan sekali dengan tanggung jawabnya, mana yang utama, mana yang bisa didelegasikan, mana yang mungkin bahkan bisa dieliminasi. Nah, ini yang sebenarnya harus dipahami oleh laki-laki maupun perempuan sehingga tidak terjadi yang seperti belakangan viral juga, yaitu eh, ketertindasan perempuan di dalam rumahnya sendiri. Ya, ada kasus ya bahwa perempuan kemudian sangat eh, terkekang dan juga bahkan di KDRT di dalam rumahnya sendiri. Ya, secara tidak langsung berarti perempuan itu tidak mendapatkan hak perlindungan. Ya, kemudian hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini menjelaskan juga bahwa selain tadi perempuan tuh punya tanggung jawab, ya dia bisa bersikap sebagai pemimpin, ya mas'ulah, ya. Namun ya di sini dikatakan bahwa ada dependensi, ya ketergantungan bahwa perempuan dalam Islam itu juga mesti mendapatkan punya kewajiban ya atau tanggung jawab untuk taat kepada suami. Ya, tentunya ini juga dengan ada garis bawahi, ya ada yang digaris bawahi yaitu di highlight selagi suami tidak menyuruh dalam ketidaktaatan kepada Allah, ya atau selagi suami tetap dalam ketaatannya begitu. Maksudnya suami mungkin tidak mengajak kepada kesyirikan, ya suami tidak em, menyuruh istrinya melakukan dosa besar, maka perempuan harus taat dalam hal itu. Kemudian hadis riwayat atau berani di sini bahwa keterikatan perempuan itu dalam hal antakhruja min baiti zaujiha, ya ketika keluar dari rumah suaminya illa biizni zaujiha, maksudnya dengan izin dari suaminya. Jadi ada keterikatan di sini.
Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya sesungguhnya dalam Islam itu menempatkan independensi dan dependensi itu secara seimbang dan juga adil. Ya, ada kalanya perempuan harus independen ya dalam hal ya pengelolaan urusan-urusannya ya yang memang tanggung jawabnya ya. Kemudian Islam juga menekankan dependensi atau ketergantungan perempuan terutama kepada suaminya ya. Kemudian kita lihat, oh ya, ini adalah salah satu buku yang menunjukkan bahwa kalau soal kemandirian, Islam bahkan juga sudah jauh sebelum feminis menggaungkan istilah independen, Islam sebenarnya juga sudah memuliakan perempuan. Ya, kita lihat dari buku ini adalah buku Al-Muhadditsat, saya sangat rekomendasikan untuk kita baca. Ya, di sini ada pernyataan, ya, statement dalam saya bacanya waktu itu dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa sekalipun perempuan-perempuan yang menguasai ilmu hadis ini, mereka memang mendapatkan izin dari suami ataupun walinya untuk menuntut ilmu, akan tetapi hal yang paling mendasari mereka untuk menuntut ilmu Cek. Lalu Mbak Rima, ya, sepertinya sedang ada sinyal. Oke, alhamdulillah ada sambung ya. Oke. Oke, Sinyal saya atau semuanya tadi? Sinyal oke. saya ya? Oke. Kayaknya screen-nya Ya, juga off. Mungkin bisa di-share lagi, Mbak. Wah, ya, sudah terlihat kembali, Ustadz? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Ya, jadi memang di sini ada statement seperti itu ya dari penulisnya Muhammad Akram Nadwi, bahwa perempuan di Islam itu mereka tuh luar biasa begitu loh. Azamnya, tekadnya untuk menuntut ilmu itu termasuk bagian dari independensi. Maksudnya mereka tuh bukan karena ketergantungan, karena disuruh suami atau ayah, akan tetapi memang mereka niatnya untuk takorub ilallah, untuk menggapai ridho Allah, ya, maka mereka kemudian menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, jadi dari hal yang disampaikan, yang saya sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa baik feminis maupun Islam memang menekankan hak-hak wanita dan kemandirian, akan tetapi beda konsep dan filosofinya. Ya, feminisme sering berfokus pada freedom, ya, ketika berbicara tentang independen, mereka sering sekali menyebut tentang freedom, yaitu bebas, merdeka, ya, dari belenggu-belenggu penindasan, diskriminasi, belenggu inferioritas, ya, belenggu patriarki, ya, akan tetapi satu hal yang kemudian mereka tidak bebas adalah dari belenggu penjajahan hawa nafsunya sendiri, dan ini yang lebih berbahaya. Ya, sedangkan Islam memberikan panduan komprehensif dan menempatkan independensi maupun dependensinya seorang perempuan secara adil. Dengan kesimpulannya, ya, being independent is the biggest propaganda for women in the world. Ya, maksudnya saya tuh ingin menyampaikan bahwa eh, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri begitu. Ya, bagaimanapun kita akan membutuhkan manusia-manusia lain dalam kehidupan ini. Ya, kemudian dan juga kelemahan menjadi wanita yang independen itu seakan-akan seperti paradoks yang muncul ya dari ideologi kebebasan, meskipun terutama ya saya lihat dalam buku Alpha Female itu um, Om Piring itu ya menyatakan bahwa salah satu standar perempuan independen itu adalah kemerdekaan secara finansial dan emosional. Tadi Ustadz Agas menyebut-nyebut soal mental health ya, dan kita hubungkan juga dengan kasus yang sering memang terjadi belakangan ini tuh perselingkuhan dan KDRT
ya memang ya di satu sisi mungkin apa ini akan nampak sebagai solusi begitu, bahwa ketika ada kasus kemudian solusinya adalah perempuan harus independen. Nah, itu memberikan kekuatan ya, namun terkadang independensi itu sendiri dapat menjadi penjara yang tak terlihat. Wanita independen ya mungkin menemukan diri mereka justru terperangkap dalam beban ganda, ya dalam ekspektasi yang berat, ya seolah-olah mereka harus merangkut seluruh dunia di pundak mereka. Ya demikian Ustaz Agas yang bisa saya sampaikan hanya untuk pemantik ya diskusi kita pada malam ini insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ilmunya luar biasa insya Allah. Jadi sudah diterangkan teman-teman tadi ya beberapa quote penting yang setidaknya saya tadi beberapa garis bawahi, tapi yang paling utama itu adalah bahwa independent women ya atau perempuan yang mandiri atau merdeka itu sebenarnya adalah dalam konteks independen yang berkeadilan dan berperadaban kurang lebih gitu ya. Ada saatnya dia harus independen dan memang syariat juga memberikan hak itu. Tapi juga ada dalam konteks lain dia terikat oleh satu tanggung jawab bahwa sebenarnya kalau bisa dibilang justru kemerdekaan seorang perempuan atau muslimah adalah ketika dia berani sekuat tenaga bertanggung jawab atas amanah dari Allah tentang status dia gitu. Apakah dia sebagai seorang anak, kemudian atau sebagai seorang istri atau seorang ibu. Nah, sehingga kemudian kemerdekaan dia dalam rangka untuk mencari ridho Allah dan bermanfaat untuk orang-orang yang secara makosid itu dia tergantung pada dirinya gitu. Seperti seorang anak pasti tergantung sama ibunya. Tidak mungkin ketika uh, atas nama self love biasanya gitu, Mbak Rima ya, Ustazah Rima. Atas nama self love kemudian kadang-kadang seorang ibu tuh ya udah aku pengen healing dan kemudian mencari kebahagiaan sendiri, lupa dengan anak-anaknya atau lupa dengan tanggung jawab kepada suami atau keluarganya. Nah, ini yang kemudian kadang ya atau bahkan seringkali terjadi ketika di dunia praktis konseling maupun di psikolog konselor gitu ya, itu terjadi. Sehingga makanya kadang-kadang justru malah hasil konsultasi itu ada sebagian yang menjadi alasan untuk tetap lanjut berpisah kalau misalnya dalam hubungan relasi ya. Padahal sejatinya harusnya orang yang sedang terluka, orang yang sedang goncang jiwanya itu dalam konteks emosi, dia sedang emosional ya, itu seharusnya tidak boleh membuat keputusan besar dalam kondisi seperti itu. Memang harus didampingi, harus ditemani gitu, sehingga kemudian ketika sudah stabil baru kita bisa ya pelan-pelan untuk menghadirkan bahwa oh independen secara syariat itu seperti ini bagi seorang perempuan. Mungkin kurang lebih begitu. Baik, sekedar tadi menanggapi, kemudian teman-teman bisa ikut diskusi tentunya, dan memang itu harapan kita ya Mbak ya, karena lebih mungkin banyak perspektif yang bisa disaringkan. Baik teman-teman, silahkan mungkin ada yang mau menanggapi, memberikan pertanyaan yang luar biasa. Tadi materi-materinya yang penting banget untuk kita garis bawahi sebagai bekal ya. Bagi para lelaki juga penting nih memahami hal ini sehingga bisa lebih bijaksana menyikapi kondisi ya ketika menemui anak perempuannya kah atau adiknya atau istrinya atau siapapun yang bisa jadi sedang bergelut dengan independence ya independensi. Nah, mungkin bisa sambil ditemani kalau begitu. Nah, sambil ini mungkin ada diskusi juga sambil tunggu teman-teman ya, Ustazah Rima ya. Jadi dengan eh, globalisasi ini ya, hegemoni propaganda yang begitu luar biasa tadi disampaikan bahwa akhirnya banyak wanita yang keluar rumah nih. Nah, gimana sih Mbak Rima sebaiknya ya sebagai seorang mungkin ibu atau istri yang sebenarnya secara beban pekerjaan kalau dia memang memilih untuk berkarir, akhirnya juga double kan. Yang tadinya mungkin ya secara sederhana bebannya sebagai istri dan sebagai ibu. Nah, tapi ketika dia memilih kemudian berkarya di luar rumah, akhirnya dia menambah beban sebenarnya. Nah, itu sebenarnya
pertanyaannya adalah bagaimana agar itu tetap seimbang, agar tidak kemudian eh, merasa capek dan akhirnya suaminya terzolimi gitu. Yang kedua adalah bagaimana agar tetap bisa merawat agar tidak merasa lebih daripada suaminya misalnya gitu. Karena kadang-kadang wanita yang bisa jadi karyanya lebih banyak ya kan, bisa jadi dominan tipe alfa, apalagi kalau sudah jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kira-kira gimana tuh? Mungkin ada obat tips dan lain-lain. Ya, saya teringat sebuah kitab ya Ustadz Abdul Halim Abu Syuk, itu Kebebasan Wanita judulnya. Beliau tuh mengarang dari 1 sampai 6 judul kalau tidak salah. Penerbitnya Gema Insani Press. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa search juga ya untuk bahan diskusi juga, itu menarik menurut saya. Di situ beliau mengatakan bahwa eh, di satu sisi ada yang sangat mengekang kaum perempuan sehingga kemudian tidak bisa mengekang mereka hanya di rumah saja ya, bahkan untuk ke masjid pun mereka dilarang, untuk itu mereka dilarang. Di sisi lain ada yang terlalu membebaskan ya tanpa batas. Lalu bagaimana posisi Islam? Saya ingat sekali waktu itu dikatakan bahwa Islam berada di pertengahan. Ya. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa perempuan itu punya skala prioritas dalam menjalankan tanggung jawab atau kewajibannya. Ya, anggaplah kita sebut perempuan tuh ketika sudah menikah, maka dia adalah seorang manajer rumah tangga. Karena kan leadernya suaminya gitu ya. Jadi, begitupun Al-Ummu Madrasatul Ula, headmasternya atau kepala sekolahnya adalah suaminya gitu. Nah, perempuan harus sadar diri, sadar posisi dulu bahwa posisinya adalah sebagai makmum. Dan tadi ada beberapa hadis menunjukkan perempuan tuh harus minta izin. Maka sejauh atau apabila suaminya izin, misalkan tadi dia berkarir ataupun bekerja, dan dia bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka tidak ada masalah. Nah, yang sering terjadi problem di tengah masyarakat ya adalah ketika perempuan dan laki-laki tidak paham peran dan kewajiban. Misal, standar society, perempuan tuh harus mengurus rumah tangga tuh diartikan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Ulama pun khilafiyah soal ini ya. Ada ulama yang mengatakan pekerjaan rumah tangga tanggung jawab suami, ada yang mengatakan jawab istri, ya ada yang mengatakan sesuai uruf atau adat yang berlaku. Ya, kalau di rumah tangga saya, kita memegang pendapat tanggung jawab suami. Karena berdasarkan hadis tadi Bukhari Muslim bahwa kulu kulu roin, tadi yang mas'ulun ya, mas'ulun ar-ra'iyati ya. Jadi ibaratnya tuh ada pemimpin di dalam kepemimpinan, suami itu memegang tanggung jawab atau kendali terhadap semuanya. Nah, perempuan kepala cabangnya begitulah. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau di kampus itu istilahnya ada jabatan struktural, suami pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi. Nah, adapun tadi sebagai manajer, ya tidak harus sesuai dengan society standar yang mengatakan perempuan harus mengerjakan semuanya. Dan inilah yang kemudian harus didiskusikan dengan leader. Apakah pekerjaan ini memang, kalau leadernya berkata, ya sudah, kamu kerjakan semuanya, ya berarti perempuannya atau istrinya harus paham saat itu itulah prioritasnya. Karena yang harus ditaati adalah leader. Ya, atau leadernya berkata, ya it's okay ya kalau kamu keluar asalkan misalkan pekerjaan yang tidak membuat kamu setiap hari harus keluar rumah, kan ada ya, seperti kalau saya tuh dosen hanya 2 kali seminggu ya saya perlu keluar rumah ya, itu ya dengan catatan saya tidak ambis dengan jabatan-jabatan struktural ataupun lain-lainnya di kampus. Jadi kayak 2 kali seminggu tuh tak ngajar gitu
Ya, jadi saya tuh ada ritme melambat memang setelah menikah. Ya, mungkin orang melihat, wah dia sudah tinggi ini kuliahnya segala macam, ya dan eh, apa S3 dan segala macam. Tapi sebenarnya ada hal-hal juga yang ketika sudah menikah tuh disesuaikan. Ya, terutama soal izin suami tadi. Nah, kemudian manajer itu juga boleh untuk mendelegasikan pekerjaannya. Ya, sebagaimana sebuah manajer perusahaan kan tidak semua harus dipegang oleh manajer. Ya, mungkin ketika anak sudah usia tamyiz atau anak sudah paham ya mana pekerjaan yang dia bisa lakukan sendiri, ya maka em, bisa dibagi, ya bisa bagi-bagi job desk begitu. Ya bahkan sekalipun kalau leadernya ingin ikut mengerjakan kerjaan rumah tangga kan tidak ada masalah. Jadi ini memang kesesuaian antara suami istri. Dan pastinya setiap rumah tangga itu situasi dan kondisinya berbeda. Ya, misal ada suami yang fleksibel jadwal, maka ya mungkin dia tidak masalah jika istrinya kemudian harus berkarir dan segala macam. Ya, tapi bisa jadi ada yang suaminya melihat eh, istrinya tidak punya kekuatan untuk atau energi untuk itu di apa namanya dibagi lagi ke ranah publik, maka ya sudah tidak ada masalah. Ini juga catatan ya bahwa saya lihat um, slogan independen ini seolah perempuan yang independen itu harus di ranah publik. Saya kurang sepakat dengan hal itu. Kalau tadi kan dilihat ada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Saya bahkan merasa bahwa perempuan di rumah pun dia, walaupun hanya mengurus ranah domestik, itu dia pun bisa tadi ya, independen dalam konteks dia benar-benar tahu potensi dia di dalam rumah. Misal, saya melihat mertua saya itu benar-benar kalau saya eh, mengolah makanan, ya beliau tuh hobi masak begitu. Dan saya melihat benar-benar beliau tuh concern dengan bidang masak memasak, ya. Dan saya lihat beliau ahli dan smart lah di bidang itu. Jadi eh, kalau saya yang masak mungkin itu baru di taraf yang bisa masak. Tapi kalau mertua saya itu ahli masak, ibaratnya mau beliau merem, mau beliau apa sambil ya merem dan tidak melihat makanan juga itu rasanya akan tetap pas. Nah, saya berpikir bahwa banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya ketika di rumah pun mereka bisa jauh lebih berdaya, ya lebih apa ibaratnya bisa juga mereka tuh kemudian melejitkan potensi. Jadi memang tidak harus berkarir, ya tidak harus kemudian semuanya harus berperan sosial. Ini yang harus diluruskan juga, ya bagaimana kemudian perempuan itu tadi dianggap independen kalau punya manajemen apa finansial sendiri. Islam kan sudah mengatur bahwa walaupun perempuan itu di rumah saja, dia sebenarnya punya gaji dalam tanda kutip ya, kita nggak sebut itu sebenarnya gaji tapi dia tuh punya gaji dari suami itu sudah by default aturan Islam sebenarnya seperti itu. Hanya saja lagi-lagi banyak kasus yang terjadi ataupun realita sosial di tengah masyarakat kita terkadang ajaran Islam itu tidak dijalankan sehingga yang terjadi adalah perempuan benar-benar kemudian tidak punya hak untuk mengakses atau manajemen hartanya sendiri karena semuanya benar-benar misalkan diatur oleh suami atau bagaimana ya. Jadi balik lagi ya, asalkan perempuan itu on the track skala prioritasnya eh, melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan maunya Allah, maka insya Allah ya yang persoalan berkarir, domestik dan publik itu sebenarnya hanya masalah urutan prioritas. Masya Allah, ini quote penting ini ya. Betapa tadi ya bahwa wanita sesuai dengan kemauan Allah gitu ya Mbak ya. Dan eh, skala prioritas sebagai seorang perempuan, status sebagai istri atau ibu dan juga yang lainnya. Alhamdulillah. Dan gini, mungkin sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang tanya di kolom chat boleh atau di raise hand juga mangga ya, silahkan teman-teman. Di chat kayaknya ada ya.
Oh, belum ada. Baik. Nah, kalau gini, memasuki gerbang ya, women, wanita yang seutuhnya, itu biasanya umumnya kan ketika dia udah punya keluarga, Mbak ya. Dengan tadi kasus yang sempat disampaikan ada KDRT dan lain sebagainya. Akhirnya ada tuh yang lagi viral hari ini tuh kayak marriage is scary ya. Iya. Nah, itu gimana nih dari sisi perempuan mempersiapkannya, baik itu secara mentalnya atau gimana, sehingga kuncinya biar scary itu menjadi hilang, kekhawatiran itu menjadi hilang. Jadi tetap teguh menghadapi mungkin yang bagi teman-teman yang belum menikah, jadi akhirnya tetap yakin dan mau melangkah. Atau kemudian mereka yang merasa was-was, perlu ada obat nih biar scary ini sembuh nih, gitu. Kira-kira gimana, Mbak? Saya jadi penasaran di sini ada berapa yang belum menikah. Ayo teman-teman ngaku aja boleh kok. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Yang belum menikah boleh silakan chat mungkin saya gitu. Malu kayaknya Mbak. Atau raise hand. Oh iya ya, mungkin malu ya. Apalagi kalau perempuan. Oke, marriage is scary, but living alone is also scary, you know. Living Lon- alone is also scary. Jadi, Loneliness ya, uh, Mbak. jadi mau married ya, mau hidup sendiri jomblo pun kayaknya ujian tuh akan tetap ada, bukan sih? Ya, Ya, so. baik waktu kita masih single, ya sekarang misalkan kita sudah menikah, ya bahkan mungkin ada yang sudah triple, quartet, ya, dan seterusnya, ya maksudnya anaknya sudah banyak begitu, ya tetap saja ujian itu ada. Ya saja, saya juga kemarin tuh sempat melihat bahwa ada batasan antara ini ujian, ini adalah hal yang ibaratnya kejahatan kriminal yang kamu harus laporkan gitu ya, atau ini adalah saatnya kamu punya independensi terhadap dirimu kan begitu ya. Kalau nasihat Buya saya ingat sekali dulu nasihat Buya saya menjelang saya menikah itu adalah H-1 saya menikah tuh beliau bilang, insya Allah besok akak menikah karena saya di rumah anak pertama. Saya anak pertama Hmm, dari 10 bersaudara, Ustaz. Masya Ya, Allah. jadi Keluarga beliau besar. menyampaikan keluarga besar. Ya, beliau menyampaikan akak akan menikah. Ya, jadi jangan pernah ceritakan masalah rumah tanggamu kepada dia. Jangan pernah, karena jarang sekali orang tua tuh akan objektif ya melihat permasalahan anaknya. Biasanya kan begitu. Ya, maksudnya kalau sampai Buya bodoh, dia dia pasti akan memihakmu begitu. Padahal bisa jadi masalahnya dua-duanya yang salah, ya atau bahkan mungkin kamu sebenarnya yang salah, gitu kan. Jadi jangan pernah cerita kecuali 3 hal, ya. Jadi menurut saya para bapak-bapak perlu menyampaikan ini kepada anak perempuannya sehingga perempuan itu nanti punya boundaries atau batasan. Ya. Ya ada boundaries, kapan dia harus silent, ya diam, kapan Ya. dia harus speak up, bersuara. Kecuali 3, yang pertama suamimu murtad. Jadi kalau ya suami murtad, ya mau dia murtad diam-diam atau murtad terang-terangan, nauzubillah min zalik, kamu harus lapor sama Buya. Ya. Ya. Yang kedua, suamimu zolim. Ya, zolim ini tidak menafkahi selama kalau dalam psikotaklik itu kan 4 bulan berturut-turut ya, dan itu pun beliau nasihati lagi, tapi ada bedanya laki-laki atau suami itu tidak mau menafkahi dengan tidak bisa, tidak mampu menafkahi. Jadi, nah ini kebijakan perempuan ya, maksudnya kan hanya perempuan atau istri yang tahu ini suaminya tidak mampu ataukah tidak mau begitu ya. Dan memang sebenarnya masalah ekonomi itu eh, apa namanya ya, kebijaksanaannya di perempuan memang ya. Dan sebenarnya perempuan memang jujur ya, perempuan itu kalau saya melihat entahlah orang-orang terdekat ya, entahlah kalau di luar sana, tapi saya sering berdialog dengan banyak perempuan ya, rata-rata asalkan adabnya baik perempuan akan tetap menetap.
Cuman kan masalahnya ada yang laki-laki kemudian turun finansial, adabnya juga turun kepada istrinya. Nah, ini yang kemudian jadi problem sebenarnya. Jadi bukan masalah ekonomi, tapi masalah adab saat ekonomi meroket, ya kaya ataupun ekonomi turun. Ya, masalahnya tuh utamanya itu di adab. Nah, ini dikaitkan dengan nafkah. Kemudian yang ketiga, dia bilang ketika suamimu melakukan dosa-dosa ya itu golong dosa besar ya, yang fasik lah ya, seperti tidak sholat ya, kemudian zina, selingkuh, sebelah zalik ya, kemudian KDRT ya, termasuk KDRT ya. Jadi saya punya pandangan ya bahwa selama tiga hal itu tidak terjadi, saya harus silent ya, saya harus diam ya. Kalau misalnya masalah ya cekcok dalam hal misalkan saya pengennya bubur ayam diaduk, dia pengennya tidak diaduk, atau mungkin masalah handuk basah dan tergeletak di tempat tidur, itu ya itu masih adaptasi gitu. Jadi ada boundaries ya, perempuan tuh harus dididik ya, batasan kapan dia harus diam dan kapan dia harus speak up. Dan speak up itu bukan berarti membuka aib ya, ketika itu adalah kesulitan yang apalagi itu juga kita sudah bilang gitu. Masya Allah, ini penting banget nih buat teman-teman, baik itu yang perempuan juga laki-laki ya, untuk bisa menangkap kebijaksanaan ini. Sehingga nanti dalam rumah tangga bisa harmoni. Dan harmonis itu tidak selalu nggak ada konflik ya Mbak ya, karena konflik itu Iya. pasti. Dan bertengkar tuh pilihan teman-teman. Gitu. Baik, itu ya. Jadi sebenarnya saya tadi ada bagus pertanyaan yang penting, tapi kok habis itu lupa ya. Kenapa tadi yang mikirin apa gitu. Tapi nanti semoga ingat sambil nunggu teman-teman yang lain diskusi. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau berdiskusi sama Ibu dosen kita. Dan juga Alhamdulillah beliau mengajar juga di pesantren At-Taqwa Depok ya, di Tadi Adian Husaini. Alhamdulillah. Baik. Saya masih mencoba mengingat tadi yang saya mau tanyakan ini. Salam Muhammad. Nah, paling tambahan sedikit kalau dari versi saya pribadi sebagai laki-laki ya teman-teman, selama istri atau pasangan kita atau juga bagi istri selama suami ya masih dalam koridor menjaga 5 apa ya makosid syariah ya, masih hifdun nafs masih bisa ditegakkan dalam rumah tangga, hifdul akal ya kan, kemudian hifdudin, kemudian hifdun nasl dan hifdul mal ini masih bisa dan masih bisa diperjuangkan, maka teman-teman seyogianya memang berjuang untuk meneguhkan dan mengokohkan keluarga gitu ya. Jadi kalau ada problematika mungkin berkaitan dengan kekurangan ilmu ya kan, karena ada istilah al-akbaru ad-dawa huwa ilmu gitu ya. Obat yang paling besar dari semua bentuk yang namanya kebingungan, kegundahan, scary, ketakutan ya, kemudian kegelisahan dan juga kejahilan itu huwa ilmu, adalah ilmu. Makanya kadang-kadang kita lagi galau, butuhnya healing, tiba-tiba hilang, nggak balik lagi. Sebenarnya kalau galau butuhnya sebenarnya pengajian ya, ilmu. Kita belajar lagi agar bisa mendefinisikan yang lebih sesuai dengan maksud Allah tadi ya, independen menurut Allah, bukan menurut tafsir feminisme, bukan menurut tafsir apa propaganda yang sedang terjadi dan lain-lain. Nah, seperti itu mungkin teman-teman ya, sebagai tambahan, sehingga selama rumah tangga masih dalam koridor bisa menegakkan makosid syariah, yuk kita sebagai sosok yang memperjuangkan, karena rumah tangga ini mitsaqan walidho, yaitu ikatan yang kokoh, perjanjian yang teguh, yang agung, yang mana istilahnya di sini ada 3 perumpamaan ya Mbak Rima ya, mitsaqan walidho tentang perjanjian dengan Allah itu, yaitu para nabi, kemudian
dengan orang Yahudi Israel Bani Israel maksudnya dengan Allah yang kemudian sebagai teladan yang dikhianati. Kalau para nabi dan rasul adalah teladan yang tepat janji, yang setia, memegang teguh. Dan hebatnya lagi Allah berikan itu misalkan itu kepada kita semua. Nah, sehingga kita berusaha untuk berjuang. Makanya butuh ilmu dan kebijaksanaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Rima, yaitu perempuan yang bisa menakar itu. Ada istilah gini Mbak Rima, perempuan itu kalau tidak sibuk dengan ilmu maka akan disibukkan dengan perasaannya. Benar nggak sih itu? Iya benar. Eh, Gimana? Jadi misalkan apakah sering galau? Emang bener ya? Perempuan itu overthinking, sering galau gitu. Atau sebenarnya memang ada pemicunya dan eh, kalau Mbak Rima sendiri pengalaman tuh yang bisa mengkat kegalauan dan overthinking tuh misalnya tentang suami, overthinking tentang apa atau galau tentang anak. Nah, gimana kira-kira? eh, yang saya alami begitu ya. Memang ada masa-masanya perempuan itu bengkok ya sesuai dengan yang Fitrahnya. hadis Rasulullah ya. Dulu waktu saya single itu saya nggak percaya loh hadis, bukan nggak percaya a priori, maksudnya saya Oh agak gitu. kayak a priori, bukan a Masa sih priori gitu apa ya? Masa ya? sih gitu. Oh ya masa sih perempuan bengkok gitu? Karena jujur waktu itu memang ya saya S2, saya S3 tuh teman-teman bilang kalau saya tuh kayak beda, maksudnya dalam artian kayak logika saya tuh lebih jalan begitu. Hmm. Ya, misalkan kalau di kelas filsafat itu kan mainnya ilmu mantik ya kan, Ya. kalam gitu. Jadi kayak em, teman-teman di kelas ya, rekan-rekan para asatid di kelas itu bicara apa tuh saya bisa berargumen dan segala macam. Nah, dan jadi saya merasa kayak oh kalau kayaknya nggak semua perempuan deh, mungkin tipikal tertentu yang atau Bengkok. bahkan jangan-jangan tidak banyak perempuan yang seperti itu. Ya. Maksudnya banyak juga perempuan-perempuan yang logikanya justru yang lebih tinggi, maksudnya lebih main gitu kan. Nah, ternyata begitu saya menikah ya makanya banyak yang mengatakan pernikahan itu adalah jalan menemukan diri sendiri mungkin ya. Karena Hmm. ternyata memang yang paling terasa itu adalah begitu menikah itu kayak fitrah itu benar-benar diarahkan ke apa ya, ibaratnya sisi femininitas ya istilahnya. Itu benar-benar dikuatkan dari proses hamil, menyusui, melahirkan ya, dan juga masalah-masalah hormonal lainnya itu seperti misalnya perempuan tuh PMS, dan di situ memang seperti kayak banyak ya, yang saya rasakan itu adalah hal-hal yang tadinya tidak muncul ketika saya single, misalnya cemburu ya, perasaan Oh. cemburu ya, kemudian worry ya, Oh. kecemasan ya. Misalkan saya tuh dulu tuh tidak takut loh Ustadz kalau misalkan naik pesawat dan itu delay lalu sampai dari Padang ke Jakarta tuh 2 dini hari. Tapi Hmm. sekarang ngelihat misalkan anak main di teras sebentar, saya pergi ke belakang itu mungkin ibu-ibu bisa merasakan ya, Oke. Ya, ya. bisa memvalidasi nanti ya itu kayak "Hah, dia aman nggak ya?" Bahkan kadang di kamar mandi juga kayak terdengar Iya. Maaf, Mbak. itu Suara adalah oh suaranya agak hilang. sebentar, Cek cek. sudah Ah, terdengar. oke, sudah sudah. Ya, jadi saya bertanya-tanya ya apakah itu adalah hal bisa jadi. Belum, belum keluar. Coba lagi cek. Cek. Nah, masuk. Oke, ini memang agak-agak goyang. Saya nggak Siap. gerak banget. Jadi apakah kemudian fisiologis juga ya karena memang perempuan mengalami banyak perubahan sekali ya ketika hamil,
melahirkan dan menyusui. Itu mungkin juga jadi faktor-faktor pengaruh. Kemudian perempuan itu memang ada masanya tuh dalam tanda kutip bengkok begitu. Ya, bengkok ini kan sebenarnya juga kalau kita lihat syarah dari hadis itu adalah dalam hal terkadang begitu ya, memang terlalu mendahulukan perasaan dibandingkan logikanya atau rasionya gitu. Ya, dan sebenarnya itu bukan kelemahan, sebagaimana pandangan feminis bahwa seolah-olah orang yang logikanya tinggi itu bahkan lebih baik atau lebih keren, ya, lebih lebih bahkan posisinya tuh superior dibandingkan orang yang mendahulukan perasaan. Karena yang saya rasakan begitu menjadi ibu, justru perasaan-perasaan inilah yang banyak menuntun kepada kebaikan, insya Allah. Ya, jadi misalkan logika kita berkata eh, harus ikut ini, ikut itu, tapi kemudian perasaan membawa kayak, wah kita harus prioritaskan anak nih, anak lagi sakit misalnya. Nah, itu kan justru lebih dekat kepada kebaikan, ya, ke skala prioritas utama kita tadi. Ya, jadi baik perasaan logika tuh sebenarnya harus ditempatkan secara seimbang saja menurut saya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Baik, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Saya belum berhasil nih mengingat kembali yang tadi terlupa. Padahal penting nanti kalau ingat saya izin japri ya. Mungkin Lupa. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang Ya, saya juga. kira-kira sefrekuensi. Nah, ini Oh nih ada iya, nih. pertanyaan dari. Boleh. Di tengah banyaknya perempuan baik yang menikah maupun belum seakan berlomba-lomba menyuarakan seorang laki-laki atau suami seharusnya bagaimana bersikap terhadapnya. Mempelajari bagaimana seharusnya dia atau perempuan atau dalam hal ini saya sebagai perempuan bersikap dan memosisikan diri dalam rumah tangga ataupun masyarakat. Menurut saya adalah hal yang mulai langka sekarang. Oh, beliau menambahkan mungkin ya. Iya, iya, betul, betul. Ya, ya, jazakillah khairan ya Kak Ani. Alhamdulillah, jazakillah. Betul, Karena memang. begini, Ah, Ustadz Agus, saya punya pandangan sedikit terkait hal ini. Kita ya, itu sering sekali mendengar kayak leadership training, ya ya, kan? ya. Motivational training itu pada umumnya kan lebih ke kayak mendewakan dalam tanda kutip maskulinitas, Mm-mm. ya, dalam hal kompetitif, jiwa-jiwa kompetisi, ambisi, itu kan Ya, sebenarnya kan lebih relate ke maskulin, maskulin. ya. Kemudian juga bagaimana bekerja itu secara apa namanya profesional profesional dalam artian tuh cara berpikir tuh harus maskulin begitu ya. Hmm. Ini Hmm. memang suatu apa ya, memang sudah eh, terjadi di tengah masyarakat tuh, ya, termasuk kalau Ustadz Adian mengatakan tuh pendidikan sekuler tuh arahnya memang begitu, Hmm. mengacaukan institusi keluarga. Jadi Mm-mm. bahkan kalau kita lihat di pendidikan sekuler itu kayak semua perempuan tuh dituntut untuk maskulin. Ya, bukan berarti kerangkanya dia berubah jadi tomboy, tidak. Ya, tapi cara pikirnya, cara Ya. dia menyelesaikan masalah itu tidak sebagaimana seorang perempuan menyelesaikan masalah gitu. Nah, yang justru jarang ada itu adalah bagaimana mendidik followership. Ya, Hmm. kalau dalam kajian apa Qiyadah wal Jundiyah begitu. Ya, 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 kajian di kitab Ustaz Hasan Albana ya, ada ya. Qiyadah wal Jundiyah gitu. Jadi Oke, ada Waljun, ya, betul. kita juga harus mendidik followernya, mendidik leader dan follower. Jadi perempuan tuh justru tidak dididik sebagai makmum. Itu yang kemudian membuat, ya, saya sempat merasakan juga Hmm. ya Hmm. eh, betapa susah kemudian untuk adaptasi ketika sudah berumah tangga. Apalagi yang sebelum berumah tangga karirnya misalkan tinggi nih, Hmm. ya. Begitu masuk ke institusi rumah tangga tuh, kalau kata Bu Ratna Megawangi dalam buku beliau Membiarkan Berbeda gitu ya, beliau mengatakan perempuan tuh dihadapkan dengan pekerjaan yang sirkular.
ya, Hmm. dan bahkan achievement-nya mungkin tidak diapresiasi. Maksudnya Hmm. kalau di kantor itu kan pekerjaan tuh kayak setiap 2 tahun ada naik jabatan, ya Ya, ada promosi. Di dunia kerja kan iklim kompetitif itu seperti itu, ya ya, ada tunjangan-tunjangan begitu. Tapi kalau perempuan itu pekerjaan sirkular dari pagi hingga malam, ya seperti itu terus. Dan jadi perempuan sekarang ya pada umumnya memang tidak terbiasa ya dengan bagaimana memposisikan diri sebagai makmum, dan ini memang PR hmm, ya, PR bahwa justru perempuan itu dia bisa sukses, dalam artian sukses dunia akhirat itu adalah bukan ketika dia berpikir secara maskulin ya atau bertindak secara maskulin, tapi justru ketika dia memaksimalkan potensi feminin dalam dirinya ya. Atau Ustaz Adriano Rusfi yang psikolog juga ya, beliau hmm, mengatakan tuh femininitas para ibu zaman sekarang tuh banyak yang tergerus ya, ya, entah karena pola didik orang tua, entah karena pendidikan yang sekuler, atau memang karena adanya agenda feminisme di sekitar kita. ya. Justru menariknya, Masya Allah, ini keterangan bagus sekali nih, biar nggak lupa saya tanggapi. Jadi yang menjadi menarik dan juga PR yang strategis ya dan juga kritis itu adalah mereka orang kaum feminis, ya kan, atas nama feminim, tapi sebenarnya cita-cita mereka itu merusak feminisme sendiri ya, merusak merusak karakter feminim yang ada, yang harusnya tumbuh secara fitrah di dalam diri seorang perempuan, ya kan perempuan itu teladan kasih sayang gitu ya, padahal dan teladan ego kepemimpinan itu sebenarnya laki-laki. Makanya para ayah bunda sebenarnya kalau sudah terlanjur nih, anggaplah ya suami istri sudah terlanjur, istrinya memang dominan, dia apalagi anak pertama kayak Mbak Rima ini, kemudian sudah pernah punya karya besar, mungkin gaji 2 digit di perusahaan apa ya, kemudian S2, S3. Nah, bukan justru ketika mulia dia adalah ketika membantu laki-lakinya menjadi leader ya, menjadi kowam dengan cara kalau kata Ustadz kami itu rekayasa teman-teman. Jadi kowamah di dalam rumah tangga itu perlu direkayasa kerjasama atas atas suami dan istri. Misalkan segala keputusan itu harus abi atau harus suami yang mengambil di depan anak-anak. Walaupun sebenarnya di dalam kamar tadi rundingan dan idenya idenya si istri yang lebih bagus bisa jadi gitu kan. Tapi memang harus disampaikan itu. Nah, itu bagian dari pendidikan fitrah yang perlu dikuatkan dalam rumah tangga. Jangan sampai ego tadi ya kembali kita mungkin merasa khususnya perempuan ya merasa lebih merasa ini sehingga akhirnya di depan anak-anak kita justru terlihat mendominasi, bahkan sampai ada anak yang bilang ayah mah apa kata ibu gitu, ada apa kata bunda. Nah ini sebenarnya agak-agak bahaya ya gitu ya. Nah Iya, itu dan betul. uh, nah itu yang menjadi PR bersama kita. Nah jadi para bunda di sini mungkin yang feminim ya, jangan sampai karakter kasih sayang itu tergerus hanya karena mungkin pendidikan karakter masa lalu. Kita perlu reinstall ulang, refresh, ya kita putus rantai toxic parenting kita dulu, misalkan orang tua kita punya kekurangan, kita maafkan beliau, kemudian kita perbaiki lagi, kita dukung suami kita untuk jadi kawamah, sehingga independence dari women itu menjadi ratu ketika merajakan suaminya. Gitu kan. Kalau suaminya disuruh-suruh, direndah-rendahkan, wah itu namanya suaminya jadi babu, jadi dia istri babu sebenarnya. Bukan, kalau suaminya dirajakan dia istri raja berarti ratu gitu kan. Tapi kalau suaminya ditindas gitu atas nama apapun lah yaitu, dan yang paling penting bukan terlihat seperti kekuatan, bukan, tapi pemikiran kata Dokter Rima tadi ya, pemikiran ini yang paling berbahaya. Cara menyelesaikan masalah, menghadapi masalah sehingga terkesan perempuan ini hilang feminitasnya gitu. Nah, penting sekali. Baik, mungkin ada lagi teman-teman. Menurut Bun Rima, bagaimana menyadarkan masyarakat khususnya perempuan kembali pada posisi yang benar atau dalam hal ini sebagai follower? Nah, gimana, Bu Rima? Budaya ilmu ya, itu yang paling Budaya. penting kita harus lakukan. Jadi memang edukasi
ya edukasi, ya ibaratnya feminis saja mereka masif untuk menyebarkan agenda-agenda yang itu kemudian ya menjadi bumerang juga untuk institusi keluarga, ya maka kita juga harus masif ya untuk menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana perempuan memposisikan diri sebagai makmum, bagaimana kawamah laki-laki bisa terbentuk. Ya tadi yang Ustadz Aga sampaikan juga jika itu ada pola didik, ya karena memang jujur saya melihat rata-rata kawamah itu yang paling besar dampaknya itu adalah justru karena didikan perempuan juga, ibu tadi. Jadi kayak ada kan kalimat bahwa apa eh, a weak women, a powerful women ya will give born to the weak man. Jadi kayak ibu yang dominan melahirkan anak laki-laki yang lemah. Ya, kemudian laki yang lemah itu melahirkan perempuan yang dominan kan, istrinya yang dominan. Jadi kayak rantai begitu ya. Betul. Kayak ya kayak rantai yang kemudian tak sudah-sudah. Memang edukasi juga soal bagaimana mendidik anak laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Bahkan saya menemukan dalam hadis bahwa, dan ini sepertinya juga banyak tidak diketahui oleh masyarakat, ada suatu hadis ya, Rasulullah menyampaikan berilah pemberian ya, pemberian kepada semua anakmu dengan adil. Jika ada kelebihan, maka berikanlah kepada anak perempuan. Ya, jadi Rasulullah pun sudah mewanti-wanti bahwa kalaupun ada, misalkan ayah ibu punya kelebihan atau baik itu harta ataupun perhatian tuh perempuan, tapi yang terjadi di tengah masyarakat adalah seringkali anak laki-laki yang diistimewakan. Jadi misalkan bahkan perempuan yang jadi tulang punggung, tapi anak laki-laki tidak boleh ya pegang, ya hanya leye-leye gitu ya, hanya mager-mageran ya, bahkan anak laki-laki ini saudari perempuannya sudah sibuk pegang sapu, pegang piring, pegang cucian dan segala macam, anak laki-laki dilarang oleh ibunya untuk membantu saudari perempuan. Nah, ini didikan-didikan seperti ini yang kita harus hindarkan ya. Posisi sebagai kowam bukan berarti kemudian laki-laki itu jadi semena-mena ya, semena-mena dan zolim kepada kaum perempuan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, diskusi menarik. Ini akhirnya memantik, eh, ada yang bertanya nih. Merujuk pada kasus yang banyak terjadi pada istri, baik kasus KDRT dan perselingkuhan, kemudian muncul statement bahwa wanita bagaimanapun tetap harus punya penghasilan sendiri, harus mandiri secara finansial, tidak selalu bergantung pada suami. Tapi kenyataannya banyak para istri yang merasa terkekang dalam menjalani peran full sebagai ibu rumah tangga tanpa bisa berkarir di rumah. Lalu endingnya banyak para suami yang semena-mena memandang istrinya yang tidak bekerja dan menjadi beban suami. Ini bagaimana kasusnya? Ini juga kayak rantai ya. Oh, iya. Wah, ini memang Gimana, gimana? dilematis ini ya. Dan seringkali justru yang memandang bahwa perempuan IRT itu apa eh, di rumah itu tidak apa yang semena-mena memandang istri tidak bekerja dan menjadi beban, ya memang ada suami tapi seringkali perempuan juga gitu, kaum perempuan juga Ya, justru yang kadang kamu hanya jadi beban, hanya di hmm, rumah kan begitu, kadang julid-julid begitu ya. iya. Ya, ya Ustadz Agat, coba lihat kasusnya. Oke, wanita bagaimanapun tetap harus punya penghasilan sendiri, harus mandiri secara finansial, tidak selalu bergantung dengan suami. Oke, dalam Islam sebenarnya wanita tuh punya penghasilan sendiri seharusnya, ya. Seharusnya perempuan, baik dia punya tadi ya karir di ranah publik ataupun dia hanya di domestik atau di rumah tangga, Islam tuh tidak dikotomi begitu, ya. Dia tetap harus punya penghasilan sendiri. Karena nafkah itu seharusnya adalah di luar biaya-biaya kebutuhan rumah tangga.
idealnya dalam Islam ya, kalau suami benar-benar menjalankan apa namanya konsekuensi atau perannya sebagai kawam, maka dia akan memberikan nafkah istri itu kayak gaji tadi ya, dalam tanda kutip, ibaratnya itu tidak boleh diotak-atik begitu ya, dipisahkan itu antara biaya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak ya, jadi itu benar-benar uang pribadi istri ya. Dan sebenarnya banyak loh harta perempuan tuh, kalau tadi kita bicara manajemen finansial, mahar itu harta perempuan ya. Makanya dulu suami saya bilang jangan minta mahar seperangkat alat sholat justru karena itu tidak bisa diuangkan ya. Jadi ya biasanya kan minta lah emas atau dinar gitu kan. Malah Iya. malah beliau yang suruh-suruh saya minta yang harta benda yang bisa diuangkan gitu, karena memang itu adalah harta pertama istrinya begitu ya, harta perempuan. Kemudian perempuan juga punya harta dari kalau dia bekerja ya dari gajinya sendiri ya, dan itu terserah dia mau dia pakai sendiri, mau dia sumbangkan untuk keluarga. Maksudnya kalau ada hadis bahwa Zainab itu bertanya kepada Rasul ya, Ibnu Mas'ud miskin, apakah saya sedekahkan? Ya sudah, dia sedekahkan gitu, dan itu pun suatu kemuliaan. Tapi kalaupun itu dia pakai sendiri, misalkan saya mau investasi, itu pun nggak ada masalah gitu ya. Dan kemudian juga dari warisan, dan juga dari hadiah-hadiah ya, mungkin suaminya memberi hadiah selama pernikahan, tiap tahun dibelikan cincin emas misalkan ya, itu kan semuanya harta perempuan. Jadi bukan berarti kalau di rumah saja tuh sebenarnya perempuan tuh dalam Islam tuh terjamin. Jadi kita harus punya prinsip dulu nih di sini, bahwa Islam itu tidak memandang mau dia di luar rumah atau di dalam rumah, sebenarnya perempuan tuh punya harta sendiri ya, yang terpisah dari harta suami. Nah, tapi bagaimana dengan realitanya sekarang? Ya, banyak istri yang merasa terkekang. Ya, berarti eh, tekanan ini apakah karena tadi tekanan eksternal atau justru internal? Kalau itu internal atau diri sendiri merasa terkekang, coba digali permasalahannya apa, sehingga kemudian berpikir bahwa rumah itu menjadi belenggu. Mungkin bisa dilihat tayangan-tayangan ya yang sefrekuensi begitu. Jangan justru sering melihat tayangan atau flexing-flexingnya wanita karir gitu yang kayak enjoy di luar rumah. Ya mungkin lebih seringnya melihat atau ikuti yang wanita yang enjoy di dalam rumah. Saya tuh pernah loh lihat tayangan YouTube, judulnya tuh Hami Mommy ya, Korea padahal bukan muslimah. Saya belum ini yang versi muslimahnya, maksudnya dia tuh bener-bener hanya di rumah, dia bikin channel, dia buat channel YouTube, dan dia menunjukkan kalau dia kerjakan semua pekerjaan rumah tangga begitu ya. Ya, kemudian juga ada sebenarnya ada beberapa perempuan Indonesia juga yang membuat kayak hidroponik sendiri, hidup sama suaminya di desa dan segala macam. Saya malah kayaknya enjoy deh kalau kayak begitu. Ada juga kadang rasanya, wah iya enjoy juga ya kalau di rumah saja. Maksudnya, jadi memang bukan diciptakan ya kebahagiaan itu apa ya? Kita bangun rasa itu ya. Kalau memang suaminya misalkan tadi sudah melarang untuk keluar rumah, ya perempuan ini harus menanamkan bahwa posisinya itu adalah tidak berhadapan dengan suami begitu. Tidak hanya sekedar taat pada suami yang melarangnya keluar rumah, tapi urusannya itu sama Allah. Nah, kalau prinsip ini yang sudah terbangun dalam dirinya, maka kendala internal itu akan hilang. Ya, dan tentunya juga banyak mengilmui ya hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga yang itu bikin enjoy. Ya, saya pernah kelas, judulnya tuh kelas Muslimah Minimalis Ustadz Agas. Jadi Oke. itu bener-bener saya tuh kayak aware, bener-bener kayak langsung sadar kalau ternyata PR saya di rumah tuh banyak loh. Misalkan rumah tuh ternyata kita bisa belajar ilmu metalurgi ya, tentang perpancian. Mengapa kalau pancinya marble kemudian sutilnya harus silikon?
Dan kemudian itu membuat saya kayak, ih asyik ya belajar yang kayak gini. Terus tentang food preparation, ya tentang ilmu pangan bahkan. Jadi banyak sekali sebenarnya yang perempuan tuh harus kayak apa ya, menyenangkan begitu. Walaupun di rumah saja ya. Jadi bangunlah rasa atau eh, kebahagiaan itu di prinsip yang benar ya, bahwasanya jika Allah itu mentakdirkan memang posisinya saat ini misalkan di rumah saja, maka kita harus ridho. Jadi keridhoan itulah yang kemudian membuat kita merasa tenang. Iya. Ya, dengan meridhoi bahwa ini loh takdir Allah. Saat ini saya memang di rumah saja. Saya tidak banyak keluar rumah seperti yang lain. Mungkin nanti kalau anak sudah usia tamyiz atau sudah balik, mungkin Hmm. ada masanya juga atau ibunya ya seorang ibu keluar rumah. Dan juga satu hal, bangun komunitas. Maksud saya bergabunglah. Kadang perempuan itu merasa terkekang karena tidak punya tempat curhat. Iya. Jadi kayak di rumah sudah suntuk menghadapi anak-anak yang apa ya, mungkin ya dengan kerewelannya ya, tantangannya, dan memang monoton siklusnya seperti itu gitu, dari pagi sampai malam kayaknya itu terus yang dihadapi. Maka satu hal yang memang jadi obat hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, cari saudari-saudari solihah yang kemudian membuat kita menyadari peran kita itu adalah peran utama kita di rumah begitu. Masya Ya, Allah. terkait suami yang semena-mena memandang istri yang tidak bekerja, nah ini masalah komunikasi. Ya, ini mungkin nanti ada lagi kajian tersendirinya, Iya, Ustadz betul. Anggas, bagaimana melobi suami ketika perspektif kita tidak sama. Nah, Ya, dan betul betul. ya ini sebenarnya pelajaran sepanjang pernikahan menurut saya Betul. ya. Karena saya pun kadang ada hal-hal yang dari suami, yang keputusan suami menurut saya, ini kayaknya tidak sesuai nih, atau ini perlu direvisi atau apa. Dan ini memang tergantung teknik berkomunikasi. Satu hal lagi, komunikasi yang paling dahsyat itu adalah doa. Hmm. Jadi kalaupun punya suami yang ya, mungkin ini bukan Widya gitu ya, Ukti Widya, mungkin ya siapapun itu ya, bagaimanapun suami, saya bilang tadi bahwa urusan kita dengan Allah, maka yang akan membolak-balikkan hati suami pun adalah Allah. Ya, sebenarnya ketika perempuan itu di rumah saja, maka sarana untuk takarub ilallahnya itu makin banyak, pahalanya pun makin banyak, dan kemudian dengan adanya perasaan tekanan-tekanan tadi, belenggu, terkekang dan segala macam, mudah-mudahan itu justru membawa ke kedekatan, lebih mendekat lagi kepada Allah ya, karena justru terkadang dengan kita menyadari kelemahan kita, kita jadi makin rendah untuk bersimpuh di hadapan Allah ya, dan kemudian dengan itu juga Allah ya berkehendak untuk membolak-balikan keadaan. Masya Allah, amin. Ini jawabannya lengkap sekali, insya Allah. Dan memang ada beberapa yang perlu di follow up ya, Mbak ya. Dan berkaitan dengan komunitas tadi, teman-teman para akhwat istri yang merasa dalam tanda kutip katanya di rumah aja dan merasa punya perasaan terkekang, silakan teman-teman berkomunitas, join pengajian. Penting ya punya guru ngaji, kemudian memiliki tempat konsultasi konseling. Kami juga ada biro konseling bernama Bijakko Indonesia, dan gerakan kami juga ada namanya Gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Kawan-kawan bisa gabung, linknya sudah ada di podcast. Teman-teman bisa ikut bergabung, ikut sharing, ikut kemudian bahkan butuh pendampingan. Insya Allah di sini saya tidak sendiri ya, bersama Dokter Rima juga ada, terus ada kawan kami teknik tadi sempat juga joinnya di ruangan ini. Insya Allah kita akan bersama-sama. Ada juga Dokter Fajri, lulusan Al-Azhar Kairo, kemudian ada juga yang baru lulus dari UIN Tasawuf Psikoterapi, dan juga ada hipnoterapi. Masya Allah, hai, siapa ini namanya? Cantiknya, Masya Allah. Oke, Ini yang terakhir ya, anak yang terakhir. nggak tahu terakhir ya, tapi ini yang kelima. Oh, oh iya, Klim. Oh iya, Alhamdulillah.
Salam kenal adek, Masya Allah. Semoga nanti bisa ketemu langsung ya, suatu hari, Insya Allah. Baik itu ya. Dan nah ini baru ingat, Alhamdulillah nih Allah berikan ingatan kembali Mbak yang tadi tentang yang terlupa kaitannya dengan nafkah ya teman-teman. Jadi ada menarik nih yang kemarin sempat viral di beberapa sosmed itu tentang seorang perempuan yang sama suaminya kembali ke desa, kemudian membuat satu ekosistem pemberdayaan sehingga kemudian mereka merasa tidak butuh uang lagi dan sehari-hari kebutuhan sudah tercukupi dari ekosistem yang sudah dibentuk. Nah, barangkali jangan juga kita saklek tentang nafkah itu berkaitan dengan uang tiap bulan harus sekian juta, tapi merujuk dengan pengalaman tadi dan juga dulu mungkin ya pernah terjadi bahwa eh, kaitan dengan kebutuhan hidup itu berkaitan dengan sumber daya alam yang terjaga gitu. Sehingga ketika lagi butuh lapar makan ya tinggal petik atau tinggal panen. Nah, masalahnya adalah hari ini tentang industrialisasi ya, tentang globalisasi akhirnya ekosistem itu atau dirusak gitu kan. Sehingga akhirnya terpaksa ada kanalisasi, ada berbagai macam model sehingga akhirnya terbentuklah situasi seperti sekarang. Nah, gitu. Jadi barangkali teman-teman yang sedang di desa ya bisa memberdayakan sumber daya alam sekitar sehingga bisa berdaya sejak di rumah, bahkan cash flow-nya sudah tidak lagi pakai uang tapi sudah kebutuhan sehari-hari tercukupi, itu insya Allah barangkali sudah termasuk nafkah yang cukup bagi keluarga teman-teman. Jadi tidak perlu melihat keluarga lain yang sekian juta satu bulan mungkin ya, puluhan juta, bisa jadi itu hanya apa ya, ya kita tadi memperbaiki perspektif kita dengan ilmu insya Allah. Baik, terus kemudian tentang di rumah aja teman-teman. Tadi sudah dikasih solusi oleh Mbak Lima, barangkali satu perspektif lagi dari saya adalah gini. Hari ini kan dunia sosmed sudah terbuka lebar ya teman-teman ya. Jadi ketika kita merasa di rumah aja, jangan sampai kita tidak adil menilai. Mungkin fisik kita iya betul di rumah, tapi sebenarnya kita itu bisa keluar loh, berselancar melalui sosial media gitu. Artinya kita sebenarnya tidak benar-benar di rumah, teman-teman. Ya, jiwa kita, kemudian apa ya, pikiran kita itu bisa berselancar luas sekali bahkan ke seluruh dunia melalui internet. Maka sebenarnya hari ini memang pintar-pintarnya kita mengupgrade ya, bagaimana sebagai apa, bagaimana ulama ya Al-Balkhi, dia adalah pionir kesehatan mental di dunia Islam, menyebutkan bahwa uh, akbaru dawa huwa ilmu ya. Uh, Obat yang paling ampuh untuk segala bentuk model ketidaknyamanan baik itu pemikiran, keterkekangan, merasa gelisah, merasa merasa di apa ya, di semena-menain atau apa, itu barangkali perlu juga kita belajar lagi mengupgrade ilmu sehingga insya Allah dengan ilmu itu Allah berikan taufik ya, dan akan berikan pertolongan dari yang tidak disangka-sangka. Jangan sampai hanya karena membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain, akhirnya kita jadi lupa bersyukur. Nah, jangan sampai itu. Nah, jangan sampai kita gagal memahami Allah memberikan ujian. Allah diantaranya memberikan ujian untuk menguatkan keluarga kita. Bukan niat Allah untuk memisahkan kita, suami istri kita gitu. Bukan ya, insya Allah. Baik, itu mungkin sebagai uh, penutup dari diskusi ya. Semoga sudah cukup. Kalau nanti ada lanjutan, kita perlu sesi lanjutan kayaknya. Baik, Alhamdulillah. Mungkin ada closing statement dari uh, Dr. Rima. Mangga, silahkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi, itu ada yang menyapa Kisti. Oh Oh, ya. Oh, Kak Kisti Ani. namanya ya. Oh, Masya Allah. Ya, Cantiknya. em, ya Alhamdulillah, closing statementnya adalah bagaimanapun sebagai perempuan kita itu dependen, ya dependen kepada Allah, ya jadi akan tetapi ya kita juga bisa untuk mandiri, hanya saja kemandirian atau kemerdekaan itu akan bisa kita raih kalau kita ikut maunya Allah. Kalau maunya Allah kita di rumah, ya kita di rumah dulu. Kalau maunya Allah kita berpartisipasi untuk sosial, ekonomi maupun politik, ya kita ikut. Yang penting itu adalah sandarnya adalah Allah. Oke, saya hampir cukup. Ya, jazakumullah khair ya kepada semua yang sudah hadir. Em, Senang untuk bisa berbagi malam ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barokallah atas ilmu yang insya Allah bermanfaat sekali. Teman-teman semoga juga bisa mengambil manfaatnya ya. Dan dalam rangka juga mencari ridho Allah. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah. Dari saya juga minta maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga kita bisa istiqomah dalam mengikuti maunya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Amin. langsung doa kafaratul majelis ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, Dr. Rima. Waalaikumsalam Salam untuk warahmatullahi suami, salam wabarakatuh. hormat. Dan juga salam buat keluarga semua. Teman-teman juga semua sehat ya, insya Allah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Baik, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.